Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode yang lalu, Prabowo Rasmi keceplosan omong kepada temannya, yaitu sesama emban, yang membicarakan masalah yang berkaitan dengan Dyah Wiyat. Tetapi untung Dyah Wiyat tidak mendengar apa yang telah dibicarakan oleh para dayang, para emban yang ada di rumahnya. Tetapi ketika Dyah Wiyat pulang, dia mengeluh badannya sakit semua. Oleh sebab itu butuh seseorang yang bisa memijit badannya. Kemudian Prabowo Rasmi ditanya oleh Dyah Wiyat, karena Dyah Wiyat tadi mendengar kalau Prabowo Rasmi mempunyai adik yang namanya Lembayung. Oleh sebab itu ditanyakan kepada Prabowo Rasmi, apakah benar dia mempunyai adik yang namanya Lembayung? Prabowo Rasmi mengatakan benar. Namanya adalah Lembayung atau Tanjung. Jadi bisa dipanggil Lembayung, bisa dipanggil Tanjung, Tuan Putri. Oh begitu. Apakah bisa adikmu kamu bawa ke sini, kemudian nanti biar memijit badan saya? Bisa, Gusti. Kalau begitu pulanglah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sesampai di rumah, emban Prabowo Rasmi ini kemudian memanggil, yaitu wanita cantik. Sebenarnya dia adalah Dyah Menur, yaitu istri yang pertama dari Kudo Amerto. Tetapi karena dititipkan di Prabowo Rasmi, maka oleh Prabowo Rasmi kemudian diberi nama, yaitu Sekar Tanjung atau Sekar Lembayung sebagai nama samarannya. Kemudian tiba-tiba Prabowo Rasmi memerintahkan kepada Sekar Tanjung untuk bersiap-siap, sehingga Sekar Tanjung terkejut. Mau kemana, Kang Bo? Ayo, berangkatlah sekarang, gantilah baju, kemudian berdandanlah yang baik. Kamu dipanggil oleh Dyah Wiyat. Betapa terkejutnya Dyah Menur dipanggil oleh Dyah Wiyat. Sungguh ini merupakan sebuah keterkejutan. Kakang Bo, apa yang terjadi? Jangan khawatir. Jangan khawatir, yang tahu cuma saya. Cuma kamu saya pesan, kalau kamu ditanya, katakan bahwa namamu adalah Sekar Lembayung atau Sekar Tanjung. Dan ini merupakan sebuah penyamaran yang luar biasa, agar kamu setiap hari bisa bertemu dengan kekasihmu, dengan suamimu, yaitu Kudo Amerto. Kemudian Dyah Menur terdiam sebentar, dalam hatinya masuk akal juga. Baiklah, kalau begitu aku berganti pakaian dulu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian setelah berganti pakaian, dihadapkanlah, yaitu Sekar Tanjung sebagai nama samaran dari Dyah Menur.
ke hadapan Dyah Wiyat, yaitu istri dari Kudo Amerto, yaitu seorang Sekar Kedaton, putri dari raja. Setelah ketemu, kemudian Dyah Menur ditanya, "Benarkah kamu adik dari Prabu Rasmi?" "Benar, Gusti. Saya adiknya Kang Mbok Prabu Rasmi." "Kamu cantik. Tapi Kang Mbokmu badannya besar. Kalau kamu langsing bagus." "Terima kasih, Gusti. Apakah kamu sudah punya suami?" "Mohon maaf, Gusti. Saya masih perawan. Saya belum punya suami." "Oh, begitu. Kamu bisa masak?" "Kalau saya masak, Gusti, ya masaknya orang desa. Tetapi kalau masak model keraton, model untuk suguhan para pembesar, mungkin saya kurang bisa. Saya harus belajar dulu." "Iya, benar. Tapi kamu bisa mijit?" "Kalau mijit, ya bisa, tapi tidak begitu bagus. Cuma kalau untuk mijit-mijit begitu saja saya bisa." "Baiklah, kalau begitu, ayo aku dipijit ya." "Baiklah, Gusti." Akhirnya pemirsa, Dyah Wiyat dipijit oleh Dyah Menur yang menyamar dirinya sebagai seorang Sekar Tanjung. Karena capeknya, akhirnya Dyah Wiyat setelah dipijit oleh Dyah Menur, akhirnya dia tertidur pulas. Kemudian Dyah Menur melihat-lihat di dalam kamar, kemudian melihat jendela, melihat di luar. Tiba-tiba Kudo Amerto datang dan membuka pintu kamar, tetapi pas ketika Dyah Menur menoleh di jendela, sehingga Dyah Menur tidak tahu kalau ada orang yang membuka pintu kamar Dyah Wiyat. Tetapi alangkah terkejutnya Kudo Amerto setelah mengetahui bahwa istrinya, yaitu Dyah Menur, ada di dalam kamar Dyah Wiyat. Walaupun Dyah Menur itu menghadap ke jendela, tetapi dia sangat hafal siapa dia. Akhirnya dia menutup pintu kembali, kemudian dia menuju Mbok Mban Prabu Rasmi, kemudian bertanya, "Apakah benar yang ada di dalam kamar Dyah Wiyat itu adalah Dyah Menur?" "Benar, Gusti." "Mengapa kamu ajak ke sini?" "Tadi Gusti Dyah Wiyat butuh tukang pijit. Kemudian saya ajak Dyah Menur datang ke sini, tetapi menyamar sebagai Sekar Tanjung." "Pasti tidak tahu, Gusti. Yang tahu hanya Anda dengan saya dan dengan Dyah Menur. Hanya itu yang tahu. Dan ini saya lakukan agar Gusti Kudo Amerto setiap hari bisa bertemu dengan istri Gusti. Tapi ini bahaya. Aku mengerti, Gusti. Tapi jangan khawatir, semuanya akan saya atur." "Baiklah, kalau begitu aku mempercayakan kepada kamu. Hati-hati ya." "Baiklah, Gusti, terima kasih." Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti Gajah Mada. Gajah Mada yang telah menunggu di sebuah tempat, yaitu Balai Keprajuritan. Dia gelisah karena teman-teman yang ditunggunya belum hadir. Macan Liweng belum ada.
kemudian Riung Samudro juga belum hadir, Bayangkara Jayabaya juga belum hadir. Dia gelisah, mondar-mandir ke sana kemari. Akhirnya Gajah Mada naik kuda, kemudian tiba-tiba hatinya kepingin ketemu dengan istrinya Ratanca, yaitu Nyai Tanca. Setelah kuda ditambatkan di sebuah pohon, kemudian dia melangkah, kemudian permisi, dan ternyata Nyai Tanca ada di rumah. Sungguh, Nyai Tanca memang orang yang luar biasa. Kehadiran Gajah Mada mestinya disambut dengan kemarahan, karena Gajah Mada lah yang membunuh Ratanca. Tetapi Nyai Tanca begitu tegar di dalam menghadapi Gajah Mada. Silakan masuk, Patih Gajah Mada. Silakan duduk. Apakah ada keperluan yang penting sehingga seorang Patih Gajah Mada, Patih Daha, hadir di rumahku? Benar, karena aku ingin bertanya kepada kamu. Aku sudah mengamati rumahmu. Ternyata benar, di rumahmu ada sebuah gambar bulatan yang dilingkari dengan ular. Siapa itu yang melukis? Kamu atau suamimu Ratanca? Yang melukis adalah saya. Kalau yang melukis kamu, Nyai Tanca, kebetulan berarti langsung bertemu dengan orang yang menciptakan lukisan ini. Bisakah kamu menjelaskan kepada saya apa itu artinya? Patih Gajah Mada, itu adalah lukisan, sebuah lambang saja. Bulatan itu ibaratnya adalah bumi yang bulat. Kemudian ular itu kan penuh bisa dan melingkari bumi. Itu artinya adalah bahwa di dunia ini banyak orang yang terkena bisa, banyak orang yang seperti ular, banyak orang yang curang, banyak orang yang berkelakuan kurang baik di dunia ini. Oh begitu. Kemudian apakah kamu mengenal seseorang yang namanya Panji Rukmo Murti? Siapa? Panji Rukmo Murti. Panji Rukmo Murti. Panji Rukmo Murti. Siapa itu? Oh iya, aku pernah mendengar. Saya pernah mendengar nama Panji Rukmo Murti itu dari suamiku, almarhum Ratanca. Apakah pernah Ratanca bercerita tentang Panji Rukmo Murti kepada kamu? Siapa dia? Tidak pernah. Tidak pernah bercerita tentang Panji Rukmo Murti. Cuma saya pernah mendengar kata-kata itu dari suamiku yang sudah almarhum. Oh begitu. Aku bertanya lagi kepada kamu. Kapan kamu terakhir pergi ke Karangwatu? Pergi ke Karangwatu? Apa maksudnya? Patih Gajah Mada menunjuk aku pergi ke Karangwatu. Ada perlu apa? Patih Gajah Mada berpikir aku pernah datang ke Karangwatu. Namanya saja baru mendengar ini.
Di mana tempatnya Karangwatu itu saya tidak tahu. Begitukah? Benar, aku tidak mengenal yang namanya Karangwatu. Pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya Gajah Mada berpikir tidak ada gunanya untuk berlama-lama di rumahnya Nyai Tanca. Kemudian Gajah Mada pergi dari rumah Nyai Tanca. Kemudian dia melaju dengan kuda dengan kecepatan yang tinggi. Yang dituju adalah balai keprajuritan. Ternyata di sana sudah ditunggu oleh macan, yaitu teman-temannya, Macan Liwong, kemudian Riung Samudro, dan juga Bayangkara Jayabaya, dan ada lagi yaitu lurah prajurit Singo Lodro, Singodarbo. Kemudian Singodarbo disapa oleh Gajah Mada. Apa kabar, Singodarbo? Terima kasih, Pate. Aku baik-baik saja, sehat. Baiklah kalau begitu. Ayo kita duduk yang enak, kita ngomong. Coba sekarang apa laporanmu, Macan Liwong? Terima kasih, Kakang. Kemudian Macan Liwong mengeluarkan pisau, yaitu pisau yang dipakai untuk membunuh, yaitu lurah prajurit Ajar Langse. Kakang, ternyata pisau pendek ini adalah miliknya korban, yaitu miliknya Ajar Langse. Sehingga aku tidak bisa melacak orang yang membunuh Ajar Langse ini, karena yang membunuh ini adalah menggunakan pisau milik korban. Oh, begitu ya. Benar. Jadi aku memperkirakan orang ini ketika ada di bangsal Gringsing, kemudian bertemu dengan lurah prajurit Ajar Langse, kemudian merebut pisau milik Ajar Langse, kemudian menikamnya dengan menggunakan pisau milik Ajar Langse. Bisa juga seperti itu. Kemudian bagaimana laporan dari kamu, Riung Samudro? Kakang lupa ya? Aku kan diperintahkan untuk menyusul lurah prajurit Singodarbo. Ini Singodarbo. Oh iya, aku lupa. Apakah kamu pada waktu bertemu dengan lurah Ajar Langse di Gringsing itu, apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Kakang, saya ketika itu datang menjenguk yaitu Kakang Gajah Enggon. Kebetulan di sana sudah ada yaitu Kakang Ajar Langse. Kemudian saya bercakap-cakap, ngomong-ngomong biasa karena dia juga akrab dengan saya. Setelah saya rasa cukup, kemudian saya minta izin untuk pergi. Setelah itu saya tidak tahu. Oh begitu ya? Iya.
Kemudian kamu Jayabaya, mana Rakembar kok tidak ada di sini? Mohon ampun Kakang, terlambat. Kok terlambat gimana? Ternyata Rakembar sudah pergi. Pergi kemana? Yaitu pergi ke Karangwatu. Ke Karangwatu? Ada apa ke Karangwatu? Kemudian Singodarbo memberikan penjelasan. Wahai Kakang, saya diberitahu oleh teman saya bahwa Rakembar membawa sekitar 40 prajurit dengan persenjataan yang lengkap. Kemudian datang ke Karangwatu. Katanya dia menyerbu karena di sana ada sebuah gerombolan yang ingin memberontak kepada Majapahit. Oh, begitu ya? Benar, Kakak. Iya. Akhirnya Gajah Mada berpikir, kok dia tahu? Dari mana dia tahu? Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada tidak mau membuka. Karena di situ ada Singodarbo yang dia sendiri masih belum yakin kalau Singodarbo ini bisa dipercaya. Kalau Macan Liwong, Jayabaya, dan Riung Samudro ini sudah bisa dipercaya. Tetapi karena ada Singodarbo, mungkin saja Singodarbo ini belum bisa dipercaya. Oleh sebab itu tidak dibukalah, hanya dia simpan di dalam hati. Kemudian bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah Gajah Mada juga menyusul ke sana? Atau Gajah Mada cuma menunggu hasil pertempuran antara Rakembar ke Karangwatu? Ataukah justru malah Rakembar dan 40 prajurit itu bergabung dengan orang-orang yang ada di Karangwatu? Oleh sebab itu, pemirsa, ikutilah terus cerita saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.